Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Sayana Waruci dengan NIM akhir 078 dari TRO kelas C angkatan 2023. Praktikum mekatronika dan robotika. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses dari modul 3 yaitu pembuatan chassis menggunakan Fusion 360. Oke, di sini saya langsung saja. Oke, di sini langsung saja ke perkenalan dari Fusion 360. Ini adalah blueprint to reality. Mohon maaf. Oke, ini langsung saja ke PPT yang sudah saya buat, yaitu Fusion 360 dari blueprint ke reality. Jadi ini adalah bagian-bagian dari chassis yang akan kita gunakan atau akan kita buat. Jadi ini adalah chassis frame-nya. Kemudian di sini ada beberapa sensornya, ada sensor array. Kemudian ada bagian motor mounting points-nya. Ini juga ada chassis frame-nya. Lanjut ke desain fisik untuk menentukan dari robot itu. Jadi ada beberapa hal yaitu kekuatan struktural. Jadi chassis itu akan menopang dari seluruh tegangan dinamis komponen. Kemudian ada distribusi berat. Jadi keseimbangannya itu digunakan untuk menentukan performa dari manuver geraknya. Kemudian ada integrasi lintas disiplin, yang dimana adalah suatu toleransi dari ruang antara PCB, aktuator, dan juga sensor. Kemudian manufakturabilitas itu adalah untuk suatu geometri yang dapat diproduksi secara realistis ataupun menggunakan dari 3D print ataupun 3D laser. Lanjut, di sini ada desktop power mode dan juga online browser. Jadi kalau misalnya di desktop itu kinerjanya itu secara penuh dan juga bebas dari lag. Kemudian untuk fitur ekstranya menggunakan cam, G-code toolpad, simulasi VL kompleks dan juga mode offline. Dan syarat sistemnya itu minimal dari 8 sampai 16 GB. Kemudian dedicatednya GPIO minimalnya 2 GB dan juga storage-nya 3 GB. Sedangkan kalau online browser untuk kinerjanya itu sangat ringan dan juga bergantung dengan kecepatan internet atau kurang dari 10 Mbps. Untuk fitur ekstranya itu secara akses instan, Chrome atau Edge, dan ini adalah kolaborasi dari Cloud Real Time dan juga Autosave. Dan untuk syarat sistemnya itu tanpa instalasi dan juga bisa untuk revisi dan spesifikasi secara rendah. Kemudian ini adalah anatomi dari desain 3D. Pertama kita itu bisa sketch fondasi ataupun dua dimensi, warna hitam, secara garis, lingkaran ataupun dimensinya. Dan juga ada solid operation ataupun volume dari 3D-nya. Jadi ini adalah transformasi dari bentuk awal ke bentuk fisik via extrude. Dan ini udah termasuk body, cut, dan juga join ataupun revolve. Kemudian ada modification untuk penyempurnaannya dan juga organization. Lanjut, di sini adalah metode sheet metalnya. Jadi menggunakan dari workspace sheet metal dan juga mengatur dari thickness-nya. Di sini juga ada dinding sampingnya, tingginya itu 50 sampai 80 mm. Mulai ada poros motornya dan juga lubang mountingnya. Kemudian di sini ada batasan dari referensi dan juga fabrikasi. Ini adalah model 3D dari representasi benda fisik yang sudah dibeli ataupun ada. Tujuannya itu biar untuk mendeteksi dari satu tabrakan pada saat perakitan secara digital. Kemudian ini adalah komponen yang bisa secara custom ataupun dibuat secara mandiri. Dan tujuannya itu untuk mengikat dari sistem mekanik dan juga elektronik. Kemudian di sini ada dudukan dari PCB main, ada cover dari PCB sensornya, ada bracket dari Sepo SGS90, kemudian ada housing baterai. Di sini juga ada beberapa digital 3D untuk workspace
sheet metalnya, kemudian ada digital 2 dimensinya, dan juga eksekusi fisik untuk manufaktur. Nah, ini adalah bagian untuk gripper dari Servo SG90. Di sini ada jauhnya, ada link edge-nya, ada base-nya, dan ini disesuaikan pada posisi buka ataupun servo 0 derajat, dan juga nanti link edge-nya itu akan mendorong pada bukaan maksimalnya itu 60 mm ini ya. Dan juga untuk posisi tutupnya pada servo pada kondisi servo di 90 derajat, dan link edge itu akan menarik ataupun bukaannya minimal 10 mm. Kemudian di sini ada integrasi dari digital twin ataupun fisik dan juga elektroniknya. Di sini ada bagian PCB-nya dan ditutup oleh menggunakan dari covernya. Ini juga adalah tampilan apabila perakitannya itu sudah terintegrasi dengan baik. Di dalam ini ada PCB, kemudian ada baut breakers-nya. Kemudian di sini juga ada revolve joint-nya, satu doff ataupun secara rotasi. Di sini untuk 3D printing-nya menggunakan beberapa penggunaan yang untuk penggunaan dari chassisnya itu sendiri. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian Fusion Autodesk. Ini kita bisa create account terlebih dahulu. Ini sorry. Ini kita menggunakan dari Autodesk Student. Ini kita untuk menggunakan Fusion. Kita menggunakan dari Student. Continue. Menggunakan email dari students.lib.ac.id. Confirm email. Nggak bisa di ini ternyata guys. students.lib.ac.id. Kita pilih dulu first name-nya Shifasia student. Ini untuk penggunaan dari Autodesk Student. School address-nya Indonesian. Udah. Wait ya, aku lupa tadi. Sorry. Sembarang aja. Jalan Sudarto, coba. Nggak tahu. Udah select institution
type-nya university, name-nya bisa ini Dipo Negara, website-nya Undip. Nggak tahu ya, coba bentar ya guys. Website Undip. Ini adalah link websitenya. Kemudian kita bisa menambahkan ini. Kemudian kita input dari graduation date-nya. Ini bisa diperkirakan saja. Tapi aku mau di tahun 2027. Bulannya sekarang bulan apa? Juli. Boleh bulan Juli. Oke. Continue. Oke, ini sudah di verification, sudah successfully, dan di submit. Nanti ini sudah your educational access is confirmed, dan kita bisa ngecek email untuk menyelesaikan dari akun setupnya before accessing your products and service. Ini sudah bagian dari congratulations, your educational access is confirmed. Kita bisa cek dari bagian emailnya apakah sudah terkonfirm atau belum. Apabila sudah, nanti akan saatnya tinggal login saja untuk bagian Fusion 360. Mungkin itu saja dari saya untuk pembuatan dari model Fusion 360. Dan itu sudah tadi bagian-bagiannya sudah saya sebutkan menggunakan join, menggunakan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.